usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh, podo samo sami mawon. Jadi kalau saya sudah salat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk karena sudah qabliyah. Qabliyah itu setelah azan, tak ada qabliyah sebelum azan. Kalau ada orang sholat qabliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qabliyah, karena qabliyah setelah masuk waktu sholat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah jumat, qabliyah maghrib, qabliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda sholat sunat fajar dengan sholat qabliyah subuh? Sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid, sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman. Tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam, datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Setelah Nabi meninggal, istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atu-atu masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum. Masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam. Hilang ayat imam itu satu halaman. Saya merasa banyak kesalahan terhadap suami. Bagus. Saya sudah sering minta maaf. Suami sudah maafkan. Tapi saya tetap saja merasa bersalah. Di sini saya tanyakan, apakah yang saya lakukan supaya perasaan saya tenang? Merasa bersalah padahal tak salah, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tak dosa, kerja setan. Merasa beramal padahal belum beramal, itu juga kerja setan. Saya sudah membocorkan SOS, standar operasional setan. Kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar, menurut ulama benar, jangan merasa bersalah. Aku sudah minta maaf, aku sudah amanah, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Tanya suami, kau sudah memaafkan saya bang? Aku sudah memaafkan dek, karena aku terpaksa. Maka ibu tidak salah. Ibu sama dengan suami. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong menjaga keluarga. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak anak keluarga berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Kau jangan selingkuh bang, kau jangan dilarikan pelakor, kau jangan buat macam-macam. Ini ku siapkan kain kalau mau pergi, ini baju koko, ini tasbih banyak berzikir, ini sholat jangan sampai tinggal. Kalau bapak dapat istri begitu, disiapkannya kain, baju koko, diingatkannya sembahyang tinggal di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa,
Sesungguhnya bapak sudah dikirimkan bidadari surga sebelum bapak mati. Kalau dapat istri model begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kita mengqadha sholat, mana yang didulukan, qadha dulu apa sholat sunat rawatib dulu? Habis sholat maghrib, habis sholat zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha hukumnya wajib, rawatib hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Ketemu yang wajib dengan yang sunat, mana didulukan? Dulukan yang wajib. Tapi kalau saya qadha terus Pak Ustadz, saya tidak ba'diyah lah. Apa pula halangannya qadha? Bukan berat qadha itu. Kita hitung satu rakaat itu berapa menit. Tunggu ya, paskan dulu detiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pas 1 menit. 1 menit 1 rakaat. 4 rakaat 4 menit. Tambah ba'diyah 2 rakaat. Cuma 6 menit salat. Siapa bilang salat itu berat? Nonton bola 60 menit. Perpanjangan waktu dibohongi pula sama wasit. Kenapa tahan? Scroll 60 menit. Kenapa tahan? Qadha cuma 4 menit tak tahan. Berhasil setan. Apakah saya salah jika saya berpihak kepada mereka yang lemah padahal mereka salah? Udah lemah salah pula lagi. Pula kita berpihak kepada orang yang salah. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, lemah dia, kita tolong. Unsur akhaka, tolong saudaraku, zaliman au mazluman, yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kami tolong, kami tahu cara menolongnya. Yang dizalimi kami tolong. Tapi kalau yang menzalimi, macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang yang mau menzalimi, memukul, menganiaya, tahan tangannya. Begitu cara menolong orang. Tolong saudaramu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Jangan diam menengok orang teraniaya. Saya jalan bawa mobil, nyetir sendiri. Saya tengok ada satu anak diletakkan di atas parit. Di atas parit ini ada papan. Anaknya berdiri, dilempar sama 2 orang anak pakai batu. Turun saya dari mobil, saya tengok lama. Saya tengok anak yang dilempar. Habis itu rupanya lama-lama 2 anak ini sadar, ditengoknya saya. Tengoknya saya, ketakutan. Saya bilang, kau berdua bawa ayah kau sini, biar ku pijak batang lehernya. Kalau sekali lagi ketangkapku kau menganiaya, membuli anak-anak ini, habis kalian gua. Saya paling pantang menengok orang, membuli orang. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang. Maka kalau kita menengok ada, walaupun hal kecil remeh-temeh, banyak orang, itu anak-anak biasa. Itu sudah membunuh mental dia. Berapa banyak anak-anak bunuh diri gara-gara mentalnya diejek, diolok, mengadu sama maknya, ngadu sama ayah. Memang begitu anak-anak. Jangan. Anak-anak ini mesti kita bela. Anak saya, keponakan saya, itu ditanya. Ada kawan di kelas itu yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ada? Tak ada. Kalau ada mengejek, balas. Mana boleh kita balas ejek? Boleh. Disentilnya telinga kau, cabut telinga dia.